يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة ولو كره الكافرون وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواني وأحبابي معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa memperbanyaknya agar mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada yaumul akhir kelak. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram karya Syekh Faisal Ibnu Abdul Aziz. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab tentang Kitabut Taharah dengan babul wudu, bab-bab tentang wudu. Kita memasuki pada hadis yang ke-46. Hadis ke-46 dari kitab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah bi isnad dhaif, dengan sanadnya yang lemah. Walid Tirmizi, dan disebutkan daripada Imam Tirmizi an Sa'id, dari Sa'id ibn Zaid, wa Abi Sa'id nahwuhu, dan yang semisalnya. Wa qala Ahmad, dan Imam Ahmad mengatakan la yathbutu fihi syai'un, tidak bisa ditetapkan sesuatu hukum dalam hadis ini. Lafzul hadis, lapas hadis tersebut, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Wa inda Tabrani, dan dari At-Tabrani min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah. Idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu, fakul, maka ucapkanlah bismillah walhamdulillah, dengan nama Allah dan alhamdulillah. Fa inna hifzataka la tazalu tuktabu lakal hasanat hatta tahdusa min zalikal wudu. Dan sesungguhnya engkau menjaga sesuatu wudu tersebut, dan akan dituliskan untukmu kebaikan-kebaikan hingga engkau berhadas kembali dari wudu yang demikian itu. Wal hadithu dalilun ala masyru'iyyati tasmiyah fil wudu. Maka hadis ini adalah dalil atas disyariatkannya kita mengucapkan bismillah tatkala ingin mengambil air wudu. Wakhtalafal ulama fi wujubiha, namun para ulama berbeda dalam kewajiban mengucapkan bismillah tersebut. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Ternyata tatkala kita ingin berwudu, maka mengucapkan bismillah ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Namun letaknya di mana? Para ulama berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan tatkala kita ingin mencurahkan air, misalnya dari keran kita buka, langsung mengucapkan bismillah, baru kita tampung, kita lap tangannya. Ada yang mengatakan bahwasanya mengucapkan bismillah adalah tatkala ingin mengusap wajah. Ingin wajah baru memakai bismillah. Namun ternyata pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu tatkala kita buka keran air, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita basuh kedua tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan keluar. Nah, setelah ingin mau membasuh wajah, maka disitulah kita meniatkan untuk wudu. Letak wudunya di situ. Niat untuk wudu di situ, bukan lagi bismillah. Karena melapaskan niat untuk wudu tidak dianjurkan atau tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka letak bismillah itu adalah di awal kita buka keran, kita basuh tangan dan kumur-kumur dan sebagainya. Setelah itu ingin membasuh wajah, disinilah letak daripada niat wudu tersebut. Itulah pendapat yang rajih dari kalangan para ulama. Selanjutnya hadis selanjutnya, hadis yang ke-47. Wa an Talhah ibn Musarrib an abihi an jaddihi, dari Talha ibnu Musarrib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaghsilu bainal madmadah wal istinsyaq. Rasul itu memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif, dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Jaddu Talhah, kakeknya si Talhah itu namanya Ka'ab ibnu Imran Al-Hamdani. Qala Ibnu Abdul Bar, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, lahu suhbah intaha, artinya kakek si Talhah ini adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu dalilun ala masyru'iyyah al-fasl bainal madmadah wal istinsyaq. Hadis ini dalil atas disyariatkannya untuk memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Bi ayya akhudha likulli wahidin ma jadid, agar ia mengambil setiap membasuh atau setiap berkumur-kumur setelah itu satu kali dengan air yang baru. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata metode tata cara berkumur-kumurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, walaupun hadisnya lemah, jadi bisa diambil sebagai metode ataupun cara Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur. Di dalam hadis ini, walaupun sanadnya yang lemah, disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tatkala ingin berkumur-kumur, beliau mengambil air dengan satu tangannya, kemudian ia berkumur-kumur, kemudian mengambil air lagi, kemudian beristinsyak atau menghirup air ke hidung dengan air yang baru. Artinya berkumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak memasukkan air ke hidung 3 kali dengan air yang baru. Namun nanti ada hadis yang lain mengatakan bahwasanya Rasulullah itu, hadisnya sahih, berkumur-kumur dan beristinsyak dengan sekali jalan, dimasukkan ke mulut baru langsung ke hidung 1 kali jalan. Itu nanti hadis yang sahih. Namun hadis yang lemah ini juga bisa kita jadikan sebagai referensi daripada tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu, di dalam tata cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Summa tamatmadha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah itu berkumur-kumur, wastansara salasan, dan menghirup air ke hidung 3 kali. Maknanya Rasulullah itu berkumur-kumur 3 kali, masukkan air ke dalam hidungnya juga 3 kali. Yumatmidu wa yansuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhul ma'. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menghirup air ke hidung dari telapak tangan, satu telapak tangan, al-kaffu, satu telapak tangan yang ya'khudhu minhul ma', yang beliau mengambil daripada air tersebut. Dia satu ini masukkan, bukan 2, enggak. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Fihi dalilun ala masyru'iyatil jam'i bainal madmadah wal istinsyaq bi ghurfah wahidah. Di dalam hadis tersebut di dalam hadis tersebut adalah dalil atas disyariatkannya mengumpulkan atau menggabungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan 1 kali cidukan. Cidukannya kita tampung air, kemudian kita kumur-kumur dan langsung menghirupnya 1 kali jalan. Ini dalilnya. Qala fi Subulus Salam, kemudian disebutkan di dalam kitab Subulus Salam, wa ma'awurudil riwayatain, dan dengan adanya 2 riwayat, al-jam'u yaitu menggabungkan, wa adamihi dan tidak menggabungkan, fal aqrab at-takhyir, maka yang paling mendekatkan kebenaran itu adalah boleh memilih. Boleh memilih apakah kita mau berpisah, artinya cidukan pertama kumur-kumur 3 kali, kemudian cidukan selanjutnya ke hidung 3 kali, atau sekali jalan, langsung ke mulut sekali, langsung ke hidung sekali jalan, dan sebagainya. Maka dalam kitab Subulus Salam disebutkan bahwasanya menggabungkan ataupun tidak menggabungkan, maka yang paling mendekati kebenaran beliau mengatakan at-takhyir, yaitu boleh memilih. Boleh memilih. Namun hadis yang kita sebutkan tadi yang memisahkan itu, dia hadisnya sanadnya dhaif. Tapi dalam kitab Subulus Salam menyebutkan boleh memilih. Wa annal kulla sunnah wa in kana riwayah al-jamu aktsar wa asah. Dan bahwa kedua riwayat tersebut sama-sama sunnah. Namun riwayat yang paling banyak dan yang paling sahih mengatakan al-jam'u, yaitu menggabungkan, langsung sekali ciduk masuk ke mulut langsung ke hidung. Ini riwayatnya lebih banyak dan lebih sahih. Naam. Kemudian Wan Abdullah ibn Zaid, dan dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu, di dalam tata cara wuduknya Nabi, summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, famatmadha, kemudian berkumur-kumur, wastansyaqa, dan menghirup air ke hidung, min kaffin wahidatin, dari telapak tangan yang satu. Ini lebih jelas, ada kalimat min kaffin wahidatin, dari telapak tangan yang satu. Yaf'alu dzalika, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya yang demikian salasan, 3 kali. Muttafaqun alaih. Qala al-Hafiz, berkatalah al-Hafiz Ibnu Hajar, wa qad dzakaru anna hikmata taqdimil madmadah wal istinsyaq ala ghuslil wajhi i'tibar awsafil ma'. Ahlul ilmi telah menyebutkan bahwa di antara hikmah didahulukannya berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung atas membasuh wajah, mempertimbangkan sifat-sifat air tersebut. Li'anna launa, karena warna air, yudrikul bil basar, diketahui dengan mata melihat. Wa ta'mu
yudriku bil fam, dan rasa itu diketahui dengan mulut. Warrih yudriku bil am, dan sedangkan bau diketahui dengan hidung. Artinya apa? Di antara hikmah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih mendahulukan ngambil air kumur-kumur kemudian masuk atau menghirup air ke hidung. Disebutkan di sini karena memang mata itu lebih cepat melihat keadaan air itu, sifatnya kotor, warnanya jernih atau warna susu, warna teh dan sebagainya, lebih cepat ia tahu. Kemudian rasa langsung ke mulutnya dulu, dirasanya dulu mulutnya. Ini asin, ayam, payo dan sebagainya. Kemudian baru masukkanlah ke hidung, hidunglah baru tahu mencium, oh ini kayaknya bau busuk dan sebagainya. Itulah di antara hikmah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai untuk mengambil air adalah dengan berkumur-kumur kemudian menghirup air ke hidungnya. Itulah di antara hikmah yang disebutkan oleh para ahlul ilmi. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin berkumur-kumur dan tatkala ingin menghirup air ke hidungnya dengan menggunakan satu telapak tangan. Jangan pula dua kan? Boleh dua tapi untuk gini kan aja apa? Untuk menahannya. Ini ditahan dia gitu. Supaya ada isinya. Nah. Kemudian hadis selanjutnya wa Anas radhiyallahu anhu an Anas radhiyallahu taala anhu, dan dari Anas radhiyallahu taala anhu ia berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu zufur lam yusibhul ma. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang di kakinya ada bagian sebesar kuku, lam yusibhul ma, tidak terkena air. Faqal, kemudian Rasulullah pun berkata, irji fa ahsin wudu'aka, ulangi dan perbaikilah wudukmu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Al-haditsu dalilun ala wujubi isti'abi a'dha'il wudu' wa ala wujubil muwalah haitsu amarahu an yu'idal wudu'. Hadis ini adalah dalil bagi kita wajibnya isti'ab, yaitu membasuh secara seluruh anggota-anggota wudu kita. Wa ala wujubil muwalah, dan wajibnya berurutan kita ngambil air wudu, muka, tangan, kepala, kaki. Jangan pula dibalik. Ini adalah hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Haitsu amarahu ay yu'idal wudu, yang mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki tadi, laki-laki yang mana di antara kakinya ada yang enggak basah, di antara tumitnya dan sebagainya, agar ia mengulangi wuduknya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan yang kuat. Beliau mengatakan wailul lil aqab, celakalah orang yang apabila berwudu kakinya atau tumitnya itu tak terkena air, maka harus kita gosok-gosok. Jangan hanya sebatas mengalirkan air dan tidak kita gosok-gosok, karena dia di balik-balik itu kan ada. Nah, itu yang dikhawatirkan. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat perhatian kepada sahabat tersebut atau sahabat beliau. Bahkan dalam perkara praktek wuduknya sahabat-sahabat Rasul saja beliau melihatnya atau memperhatikannya dengan mengatakan ternyata di antara atau bagian
daripada kakinya itu ada sebesar kuku. Kecil lah berarti, nampak dia. Kayaknya belum basah gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan pun irji fa ahsin wudu'aka. Ulangi, balik lagi ngambil air wudu dan perbaikilah wudu kalian, wudukmu. Hadis selanjutnya wa anhu, dari Anas juga radhiyallahu anhu qal, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasul itu ketika mengambil air wudu menggunakan airnya sebanyak 1 mud. Yang kita ketahui kemarin bahwasanya 1 mud itu adalah sekitar 0,6 liter atau sekitar 688 mili atau sekitar 600 sampai 700 mili. Satu aqua 1 mud. Ini 600 enggak? Lebih. Nah, jadi seperti itu bil mud. Wa yaghtasilu bis sa', dan kalau mandi itu hanya menggunakan 1 sa' ila 5 amdad, hingga sampai 5 mud. Jadi ternyata 1 sa' air itu sekitar 2,7 kilo. 1 sa' ya, kayak sa' untuk zakat kan dia 2,7 atau sampai 3 kilo. Atau kalau dia gramnya berarti 2700 gram air untuk mandi 2 kilo. Berarti kalau ember yang 5 kilo tuh banyak kali loh. Seperti itulah beliau. Itu yang minimal, yang paling sedikit yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tapi bukan setiap hari juga maksudnya. Artinya para sahabat itu, dan di antaranya adalah Anas bin Malik, ia mengatakan bahwasanya minimal atau yang paling sedikit yang pernah beliau lihat Rasulullah itu kalau ngambil air wudu, dia itu 1 mud. Kalau mandi itu 1 sa'. Bukan berarti untuk selamanya juga enggak. Jangan juga memberat-beratkan, terlalu hulu. Itu kan kadang payah juga, kadang susah juga. Kalau memang mau ingin berwudu dengan 1 mud, ya buatlah gayungnya, mikrofahnya. Kalau kita wuduknya pakai keran, ya biarkan aja kerannya ngalir, dikecilkan gitu. Jangan menyusah-nyusahkan, putar balik dan sebagainya. Nah, seperti itulah dia. Muttafaqun alaih. Al-haditsu dalilun ala masyru'iyyah at-takhfif wa adamil israf fi ma'il wudu wal ghusl. Hadis ini adalah dalil atas disyariatkannya at-takhfif, yaitu berhemat. Memang berhemat. Wa adamul israf, dan tidak berlebih-lebihan dalam memakai air untuk berwudu dan untuk mandi. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, wa kariha ahlul ilmi fihi ay yatajawaza fi'la an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul ilmi sangatlah memakruhkan bagi orang yang senantiasa melampaui perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Jangan sampai melampaui Nabi. Apa makna melampaui di sini? Maksudnya apalah? Rasulullah itu mengambil air wudu dengan 1 mud. Bukan berarti kalau 2 mud enggak sah atau dan sebagainya. Namun jangan juga sampai kurang dari situ juga, enggak cukup juga. Kalau Rasulullah itu 1 mud, ya kita kalau bisa 1 mud 1 mud. Tapi jangan kurang juga, artinya melampaui dari kekurangan. Itu juga enggak pas. Kurang dia. Rasulullah aja 1 mud, kemudian datang kita pandai-pandaian kurang. Karena enggak ada para ulama yang menyuruh kurang dari itu. Karena Rasulullah 1 mud kan, aku pun bisalah setengah mud. Ini pun payah juga nih seperti ini. Nah, kemudian melampauinya pun, makna melampauinya itu terlalu banyak. Makna daripada terlalu banyak itu, tapi di sini enggak disebutkan
berapa lebihnya. Artinya melihat uruf daripada yang dimaksud dengan berlebih-lebihan ini dikaitkan dengan uruf keadaan masyarakat tersebut. Jangan terlalu menyalahi gitu. Memang batasan minimalnya itu 1 mud. Datang kita pandai-pandaian, setengah mud lah. Artinya orang pun aneh juga, wah, asing juga dia. Katanya ini sunnah Nabi katanya. Padahal kurang 1 mud. Nah, sedangkan yang lebihnya itu, ukurannya itu dikatakan dia mubazir ataupun berlebih-lebihan, itu tergantung keadaan. Artinya tergantung kondisi masyarakatnya bagaimana. Kalau misalnya Rasulullah itu 1 mud, datang kita pula ambil 2 ember yang 10 kilo, 10 liter, itu pula iyalah kayak mau mandi aja kita gitu. Itu berbeda hal. Nah, di sini kita harus perhatikan. Makanya jangan sampai nantinya tatkala kita berwudu karena Rasulullah itu 1 mud, kita pandai-pandaian menguranginya pula. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Memang betul mereka ingin menjalankan sunnah Nabi, tapi Rasulullah itu di hadis yang sebelumnya telah kita baca bahwasanya minimal paling sedikit Rasulullah itu ngambil air wudu dengan 1 mud. Itu paling kecil, paling sedikit. Kalau kita kurangi lagi berarti pandai-pandaian. Kalau kita lebihkan, lebihnya ini yang dilaknat atau yang dikarih ataupun yang dimakruhkan itu, yang tidak dibenarkan itu adalah melebihi daripada uruf masyarakat tersebut. Ya pahamlah kita, pahamlah maknanya itu kan. Dia ada juga yang nampaknya berlebihan, 2 jam dia wudhu situ. Susah juga. Ada tuh 2 jam dia ulang-ulangnya dia. Nah, dia seperti itu ada. Nah, ini yang sangat-sangat jelas apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka intinya adalah tatkala kita ingin mengambil air wudu, kalau bisa kita ikutilah memang sunnah Nabi 1 mud. Tapi kalau tidak bisa, jangan kurang 1 mud. Dan kalaupun memang berlebih, jangan pula terlalu banyak kali. Kalau di sini disebutkan juga bahwasanya Rasulullah itu apabila berwudu dengan 1 mud dan apabila mandi dengan 1 sa' atau sama dengan 5 mud. 5 mud seperti itulah, 5 mud mandinya. Itu minimalnya. Berarti di sini juga kita bisa mengatakan bahwasanya kalimat di sini untuk mengatakan yang berlebih-lebihan itu bahwasanya adalah tatkala kita mengambil air wudu berlebihan apabila sampai atau lebih daripada 5 mud. Berarti tadi 1 mud itu 2,7 kilo atau 3 kilo lah. Kemudian kita wudu berarti 3 kali 5. 3 kali 4, 15 kilo. Berarti 1 ember besar itulah. Cet 15 kilo. Kalau kayak gitu pula itulah udah banyak kali lah tuh. Udah mau mandi lah kita dan sebagainya. Maka di sini jangan sampai pula segitunya gitu. Yang penting tawassut, pertengahan atau takhfif, berhemat-hematlah dalam mengambil air wudu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjut hadis terakhir daripada bab tentang wudu ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa kita amalkan. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah setiap orang di antara kalian yatawaddau berwudu fayasbighul wudu, kemudian ia menyempurnakan wudunya, summa yaqul, kemudian mengatakan setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa kecuali futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, melainkan akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8.
yadkhulu min ayyiha syaa, dan akan disuruh ia masuk ke dalam surga tersebut dari pintu mana yang ia kehendaki. Ternyata di antara fadilah, selesai kita mengambil air wudu, kita pun berdoa, dan doanya tersebut telah kita hafal. Ternyata ganjarannya adalah Allah bukakan 8 pintu surga untuk kita, dan kita boleh masuk dari mana saja kita kehendaki. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan Imam Muslim, wa Tirmizi, Imam Tirmizi, wa zada, dan Imam Tirmizi menambahkan daripada doa setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dari orang-orang yang bersuci. Cuma itu tambahannya. 2 kalimat tersebut, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau tambahan wa ja'alni min ibadikas salihin, tidak ada nampak riwayatnya di hadis Bulughul Maram sendiri pun tidak ada. Kitab Bulughul Maram aja enggak ada sebutkan. Nah, ternyata hanya sampai di situlah doanya. Lamma kanat at-taubah taharatul batin min adranil dzunub. Adapun taubat itu adalah taharatul batin, mensucikan diri secara batin, mensucikan batin seseorang, min adraniz dzunub, dari noda-noda dosa. Ternyata tatkala seseorang bertaubat kepada Allah, maka ia telah bersuci atau mensucikan batinnya dari noda-noda dosa. Wal wudu'u, dan sedangkan wudu itu adalah taharatuz zahir minal ahdas, mensucikan zahir seseorang daripada hadas-hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nasibul jam'i bainahuma fid du'a, maka sangat serasi, sangat cocok apabila digabungkan antara riwayat yang pertama, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, doa setelah wudu, dan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, fit doa, di dalam berdoa itu adalah sangat pas, sangat serasi, sangat cocok. Bukan hanya sebatas asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, namun kita sambung Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa qad qala ta'ala, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci atau dengan berwudu. Maka di sini kita harus senantiasa memperhatikan kesucian hati kita, batin kita, dan zahir tubuh kita. Oleh sebab itu kita disuruh untuk senantiasa bertobat, dan banyak-banyaklah kita berwudu apabila kita lagi hadas dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah hadis-hadis yang berkaitan dengan babul wudu. Hampir banyak nih, dan insyaallah nanti diringkas dengan kitab Umdatul Ahkam. Dia kan cuma sikit, Umdatul Ahkam 480-an lah. Nanti setelah Bulughul Maram kita habiskan, lanjut kitab Umdatul Ahkam sambil dihafal, itu yang sahih-sahih. Lebih mudah dia, lebih. Ini kan banyak nih. Ini hampir 1000-an. Pening kita kan, yang kita ambil nanti yang 400-an aja. Tapi setidaknya kita selesaikan dulu Bulughul Maram yang 1000 lebih ini hadisnya. Nanti ringkasannya nanti di dalam kitab Umdatul Ahkam, itu baru kita hafal pelan-pelan. Ya setidaknya ini paham kita. Oh, si fulan kenapa wudunya seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Ternyata ada memang hadisnya, tapi memang kadang sanadnya lemah, sanadnya dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Mana tahu ada sedikit pertanyaan tentang bab hadis-hadis yang berkenaan dengan bab wudu.
Nah, di antara adab-adab seseorang masuk ke dalam kamar mandi itu adabnya adalah membaca doa. Kemudian di mana letaknya? Sebelum masuk. Jadi sebelum kaki kita masuk ke dalam kamar mandi, kita ucapkan di luar bismillah. Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di luar. Setelah itu baru masuk kaki kiri. Nah, mau keluarnya doanya itu jangan di dalam. Jangan di dalam WC itu pula kita mengatakan ghufranak, tapi keluar dulu dari kamar mandinya itu baru baca doanya. Nah, dia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ambil beda lagi. Beda kan masuk kamar mandi. Baru mau ngambil wudhu baca bismillah, beda lagi gerakannya. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tentang apakah boleh kita membaca bismillah di dalam toilet. Yang pertama yang anda lihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan toilet dahulu dengan sekarang berbeda. Kalau toilet dahulu kita di sini buat toilet, najisnya itu langsung keplong, kita tabung di bawah, kita tampung di bawah, kakusnya di bawah dia langsung. Kan memang itulah toilet, di situ dia najisnya di situ lama. Nah, sedangkan sekarang kata beliau, WC kita kan memang di situ dia sementara. Setelah itu kita siram, lari dia entah kemana, jauh, jauh keluar dia. Tapi karena itu maknanya lagi masih WC, nah disinilah beliau mengatakan, anda lihat, beliau mengatakan bahwasanya WC yang seperti ini tidak mengapa kita ngambil wudhu di atasnya, karena bukan lagi ada najis di situ. Karena kan kita udah siram, kita bersihkan di situ. Memang nampaknya dia WC kan, namanya WC, tapi najisnya entah kemana udah kita siram jauh. Tapi kok di zaman dahulu memang celengan WC-nya itu di situ, keplung dia. Nah, maka disitulah sebahagian ulama mengatakan bahwasanya ada sebahagian mereka mengatakan tidak boleh wudhu di atas WC itu kakus. Karena anda lihat baru artinya itu pendapat beliau yang terkini gitu loh. Memang yang pendapat-pendapat lain itu memang mengatakan berbeda pendapat ulama bagaimana kita berwudu di dalam WC. Nah, itulah dia. Kan WC dah orang-orang dulu kan memang itu WC. Kemudian kita mau wudu. Di sini ada mengatakan kalau di atas WC-nya itulah dia enggak boleh menyebut nama Allah. Jadi bagaimana cara bismillahnya? Dalam hati kata orang tua. Itu dia. Enggak bisa dilapaskan dalam hati. Kemudian kita ngambil wudhu di atas WC tersebut. Tapi sekarang juga berbeda. Ini WC, baru sini kamarnya biasa, kamar untuk mandinya. Kan beda di luar. Makanya udah. Jadi sekarang udah banyak versi gitu. Udah banyak versi. Makanya di situ dia. Maka kita lihat lagi. Pada dasarnya memang tatkala WC kita itu WC zaman dahulu, kita gali, kita buat, kita tampung situ, kita tabung lama situ sampai bau lah berulat-ulat. Kita tengok zaman dulu kan keluar ulat-ulatnya apa gitu. Dia memang ada di situ. Tapi WC zaman sekarang berbeda halnya. Tapi namanya tetap WC kan. Tapi senantiasa juga kita siram, kita gosok-gosok, kan najisnya hilang gitu. Tapi karena nama dia WC, ya gimana? Agak takut juga kita kan. Tapi beliau katakan, anda dengar Syekh Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan tidak masalah kata dia. Itulah yang dia paparkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti kalau di kampung-kampung, tengoklah itu Pak. Nah, dia seperti itu. Nah, berwudu seseorang ngambil air wudu tanpa busana, bugil dia misalnya, maka para ulama mengatakan tidak masalah, sah, boleh, tetapi menyalahi adab-adab dari
pengagungan kita dalam ibadah tersebut. Itu aja. Karena kan wudu kan ibadah. Setidaknya janganlah nampak kali kita itu orang kampung, orang hutan gitu. Tapi kalau memang keadaannya memang seperti itu, ya nggak masalah juga gitu. Karena memang apalagi zaman sekarang orang-orang kota mandinya kan bugil kebanyakan karena dalam kamar. Kok di kampung-kampung kan memang pakai ini apa? Pakai basahan. Makanya di antara Rasulullah SAW itu mengajarkan kita doa masuk dalam WC kamar mandi itu adalah untuk menutup syaitan supaya nggak nampak kita, supaya tidak menampak kita dalam mandi itu. Maka para ulama mengatakan, ya kalau kita udah mengucapkan Bismillah masuk ke WC, udah syaitan itu nggak bisa nengok. Makanya nggak pun pakai basahan, kita nggak masalah. Tapi yang jadi aneh nanti kalau kita di kampung, syaitan manusia yang nampak kan, datang pula berdatangan. Memang syaitan dari kalangan jin nggak nampak karena kita udah berdoa. Tetapi syaitan yang dari kalangan manusia ini makin datang pula orang tuh. Beli drone pula orang nanti kan. Susah juga itu. Allahu a'lam bishawab, seperti itu dia. Jadi boleh-boleh aja. Karena apa? Ya halnya sama juga dikiaskan juga tatkala kita ingin mandi wajib. Kan kita disuruh juga berwudu. Nah, seperti itulah. Dan memang kebiasaan orang-orang zaman dahulu itu memang mandinya itu enggak ada kainnya loh. Makanya diantaranya itu doa Rasulullah itu mengatakan barang siapa yang mau masuk WC atau masuk kamar mandi membaca doa agar syaitan tak bisa melihatnya. Di antaranya itu memang kebiasaan mereka itu mandi kan zaman dulu, walaupun mereka zaman dahulu tapi udah di tembok. Kita aja di kampung-kampung bebas pulsa di apa kan di sungai ya harus pakai apalah, pakai kain basah. Nah, kalau mereka walaupun dia udah apa kan dia masih udah canggih sedikit. Nah, kita aja yang pakai itu. Nah, maka kebiasaan mereka itu kebanyakan orang-orang Arab itu ya kita lihat pun syekh-syekh itu datang gitu kan ke hotel atau ke rumah diafah gitu, nggak ada juga orang tuh kain basahnya gitu loh. Oh, berarti memang kayak gitulah dia. Tapi karena kita Indonesia orang kampung biasa pakai kain basah, masuk ke kota agak risih juga awal-awal kan. Oh, mak bugil juga nih gitu. Nah, tapi memang seperti itu dia. Makanya jangan lupa untuk baca doa. Nah, maka sebahagian mengatakan kalau walaupun ente pakai kain, kalau lupa baca doa ya nampak syaitan juga gitu. Kebalikannya. Nah, itu ya, yang kita takutkan seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau kita di apa? Ketika kita di gunung itu minum air sih Ustaz. Minum air. Minum air. Di? Airnya sedikit kan. Boleh nggak kita minum dengan atau 2 gelas aqua atau gelas atau 1 gelas gitu? Nah, sebagian ulama kontemporer mengatakan enggak dianjurkan karena dia air mineral yang mana tidak bisa dipastikan dia tahir mutahhir, suci lagi mensucikan. Sebagian mereka mengatakan seperti itu ulama-ulama kontemporer, air mineral kayak gini karena dia ada obatnya. Nah, sebagian mereka mengatakan kalau bisa enggak usah lah gitu. Kalau bisa nggak usah. Tapi kalau nggak ada lagi, maka lihat apakah memang air mineral kita ini tahirun mutahhir. Dia suci dan bisa mensucikan. Nah, itu dia. Kalau memang misalnya airnya itu misalnya ada air mineralnya itu hanya lewat di depot, kan kalau depot itu kan memang nggak ada banyak apanya, ramuan apa obat-obatnya nggak banyak. Dan kadang nggak terasa pun apa gitu. Ada sebahagian air mineral kan agak manis dia, entah apapun isinya itu agak manis. Nah, sedangkan kalau dia depot-depot yang di kampung-kampung kita tuh, yang penting kan dia ambilnya air, baru di selangnya udah nggak ada tambah-tambahan apa-apa, cuma melewat mesin aja dia udah. Nah, itu kalau memang kita bisa memastikan dia itu airnya tahir mutahhir, suci lagi mensucikan, nggak masalah, boleh saja. Tapi kok merek-merek yang lain itu sebahagian kebanyakan para ulama kontemporer mengatakan lebih baik enggak, jangan. Makanya memang kebanyakan kenapa disyariatkannya
contohnya hadis tentang para sahabat itu dia naik kapal di lautan itu, air minum kami sedikit katanya. Apakah kami berwudu dengan air atau ngambil air laut? Maka Rasulullah kan pakai air laut aja. Nah begitu juga dengan hadis yang lain nanti, apabila di padang pasir air mineralnya sedikit, daripada itu nanti habis minum kita, bagus kita tayamum. Kan mudah dia. Jadi untuk keluar dari itu, daripada hal-hal tersebut. Namun kalau memang air mineral itu bisa kita pastikan dia tahir mutahhir, tidak masalah. Banyak-banyaklah kita bawa nanti kan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itulah dia. Tapi kalau di masyarakat kan ada satu lagi kan, itu juga contohnya kalau habis ajan kita hanya yang sohih itu pendek, tapi di masyarakat kita panjang. Yang saya ingin tanyakan, mereka ini mengambilnya dari mana? Sebab yang kita tahu puluhan tahun itu semuanya mungkin masyarakat semuanya seperti itu sebelum kita mengenal sunnah. Landasan mereka itu apa gitu Pak, sampai bisa mengambil sesuatu yang enggak sahih seperti itu. Nah, kalau untuk masalah itu Anda pun nggak paham juga. Karena memang kalau sebahagian yang Anda lihat ada kampung-kampung itu dia ada buku perukunan. Buku perukunan itu memang ada hadis-hadisnya, tapi digabung-gabungkan mereka. Contohnya kayak doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Itu sebetulnya hanya satu kalimat ditambah orang tuh 2 kalimat wajah tu wajahiyah dan sebagainya. Nah, itu yang digabung-gabung mereka. Hadisnya kadang ada yang sahih, hadisnya sahih, tapi setelah itu digabung mereka, dimasuk-masukkan mereka. Ini yang memang diantara apanya itu kan dia kalau memang satu aja lah dipakai itu, jangan 2. Nah seperti ini juga contohnya itu kan dia pertama itu hadisnya yang mengatakan doa setelah wudu itu kan dia syahadah itu, kemudian diriwayatkan Imam Tirmizi digabung. Nah para ulama mengatakan boleh, tidak mengapa, sesuai kan. Nah mungkin dari sebab seperti inilah mereka pun pandai-pandaian juga di antara mereka. Oh ini bisa kok gitu. Apakah Imam Syafi'i mengajarkan seperti itu? Karena kan kita kalau di Indonesia masuknya Syafi'i, apakah di mazhab Syafi'i ada yang mengajarkan seperti itu pada umumnya? Kalau di dalam kitab-kitab Syafi'iyah ataupun dalam kitab Al-Um nggak ada seperti itu dia mengajarkan. Tapi disebutkan doa iftitah ini, baru doa habis wudu ini. Kemudian datanglah mungkin orang-orang kita itu menambah-nambahi seperti itu dia. Mungkin 1-2 ulama mengajarkan itu terus diikutkan. Enggak, ada memang ulama contohnya kayak inilah. Dalam kitab kita ini kan mengajarkanlah ini, berarti harusnya kan satu aja. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya habis wudu itu membaca asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian di dalam riwayat Tirmizi membaca tambahilah sedikit Allahumma ja'alni dan sebagainya. Nah mungkin dari sinilah mereka istiqra, eksperimen. Ini aja boleh, masa enggak yang lain. Di sinilah mungkin kebablasan juga mereka. Kalau memang ada ulamanya yang menyuruh seperti ini, enggak masalah gitu loh. Tapi kalau enggak ada, itulah kadang bertabrakan. Sama juga tatkala setelah solat Allahumma antas salam wa minkas salam, kan banyak sambulannya. Nah itu banyak. Sebetulnya riwayatnya satu dulu Imam Bukhari, ada imam yang lain ada. Maka orang itu pendek-pendek kali gabungkanlah ini, gabungkan itu, ini, itu dan sebagainya. Nah ini yang jadi harus butuh dalil lagi. Wallahu a'lam. Kalau memang, tapi kalau ditanya mereka mana dalilnya, mereka katakan kitabnya ada. Itu dia. Maksudnya imam siapa gitu yang pertama kali mengajarkan tambahan-tambahan kalau itu sehingga diikuti oleh mereka gitu kan? Nah kalau itu anak nggak paham kan imamnya siapa. Tapi memang iya seperti itu ya.
Karena memang dalam kitab perukunan itu memang ada gitu. Ada bukunya itu. Nah itulah dia, kita kadang bingung. Makanya kadang kalau diajak diskusi sama mereka itu selalu mereka mengatakan, ambil kitabmu. Mana kitabmu gitu. Bukan mana dalilnya Al-Quran, Sunnah, pemahaman salaf. Mana kitabmu gitu aja dia. Jadi kalau ditunjukkan kitab, ya orang tuh punya kitab gitu. Itulah ada kitab mereka. Iya seperti itu. Tapi nggak ada yang ulama mereka itu nggak muktabar gitu. Nggak muktabar dia kitab. Artinya apa? Antara kitab-kitab kita dengan kitab-kitab mereka itu memang udah beda gitu. Kitab-kitab mereka yang agak-agak arah ke sufi, agak lebih longgar ini, longgar itu, amalan ini, amalan itu dan sebagainya. Beda dia kitab-kitab rujukannya. Nah, itu aja sebenarnya apanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan dengan hadis-hadis tentang wudhu tadi ada mungkin 20-an lebih bisa kita hafal. Nah, kalau enggak nanti kita tunggu pembahasan Umdatul Ahkam. Sedikit ya nanti baru kita hafal yang sahih-sahihnya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.